Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Aditya Firmansyah. Saya akan memaparkan materi tentang bisnis dalam konteks global dalam pelajaran pengantar bisnis sesi ke-6 yang langsung dibawakan oleh saya. Untuk materi ada pada slide nomor 2. Baik, dalam materi kali ini, bisnis global diharapkan pengaruhnya positif untuk semua negara yang terlibat di dalamnya. Contohnya ada high income countries, negara dengan pendapatan tinggi, dan low income countries, negara dengan pendapatan rendah. Nah, bila mereka bersinergi atau bersatu, dapat menyetarakan pada negara low income countries oleh negara high income countries. Dalam ini juga ada NAFTA atau North American Free Trade dan juga AFTA, ASEAN Free Trade Area. Lalu ada EU, European Union, yang di dalamnya terdapat negara Eropa Barat. Bila NAFTA itu negara-negara Amerika. Lalu jika AFTA, ASEAN Free Trade Area, itu ada 10 negara Asia, diantaranya adalah negara Indonesia. Selanjutnya ada teori bisnis internasional. Teori yang pertama, teori merkantilisme, adalah menjelaskan bahwa negara akan maju bila dalam perdagangan mengumpulkan logam mulia sejenis emas, perak, perunggu, dan sejenisnya. Lalu ada teori absolute advance yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini mengemukakan bahwa negara hanya dapat menghasilkan hasil bumi satu macam. Dalam hal ini negara saling membutuhkan hingga terjadi kerjasama ekspor dan impor. Yang ketiga ada comparative advance yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini lebih efisien dalam bisnis. Lalu yang keempat ada competition advance yang dikemukakan oleh importer. Negara harus memiliki keunggulan bersaing, contohnya dia mampu memuaskan pelanggan dan cepat beradaptasi dengan perubahan atau bisa dikatakan peka terhadap kemajuan teknologi yang semakin berkembang di negaranya. Lalu ada teori Hacker-Ohlin Theory, Capital Intensive and Advanced Technology, contohnya negara Amerika Serikat, labor intensif dominan di tenaga kerjanya, contohnya negara India dan Indonesia, misalnya didirikan garmen, dia unggulnya di dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia, ya, contohnya tenaga kerja. Selanjutnya ada Diamond Model yang dikemukakan oleh importer. Yang pertama ada 4 faktor yang harus dipenuhi oleh negara yang menggunakan teori ini. Yang pertama faktor kondisi, faktor demand condition, yang ketiga relate and support industry, yang keempat film strategi instruksi industri. Dan yang terakhir pemerintah harus mendukung dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan untuk kemajuan bisnis negaranya. Sebenarnya ini materi yang ada di video bagian 2, tapi saya potong sedikit untuk dimasukkan ke sini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Raka Aditya Firmansyah, kelas 21F jurusan Ilmu Hukum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.